Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan Best Practice Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Oleh saya Joko Haryaji, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Perlak Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Dengan fasilitator Ibu Suprapti dan penggajar praktik Ibu Ainul Mardiah. Dalam kegiatan aksi nyata Modul 3.3 ini saya mengangkat program Sekolah Garuda, dengan salah satu bentuk kegiatannya adalah Best Practice dengan judul meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMP melalui pembelajaran STEAM berbasis proyek berbantuan 4D Frame plus BS. Selamat menyaksikan. Kegiatan Best Practice ini terdiri dari 3 bagian, yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga analisis hasil kegiatan. Perencanaan. Kegiatan pembelajaran pada Best Practice dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada pratindakan. Materi yang disampaikan kepada murid adalah materi lanjutan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat, adapun perencanaan yang dibuat yaitu, pertama, peneliti melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan hasil refleksi pratindakan terhadap strategi dan langkah apa yang akan disampaikan kepada murid dalam pembelajaran, dengan berbasis, belajar berbasis masalah, belajar berbasis project-based learning, belajar berbasis kerja kelompok, pembelajaran langsung, dan belajar berbasis diskusi. Kedua, membuat soal evaluasi untuk mengukur keterampilan berpikir kritis murid sesuai dengan submateri berikutnya. Ketiga, mengambil data motivasi belajar murid untuk mengukur seberapa besar motivasi belajar ketika kegiatan KBM, pratindakan, dilakukan. Keempat, melakukan tes diagnosis non-kognitif untuk mengukur minat murid, gaya belajar, KAM untuk memetakan kebutuhan belajar murid seperti apa yang dibutuhkan. Kelima, merancang strategi dan skenario penerapan pembelajaran berbasis konstruktivistik dengan menggunakan media 4D Frame plus BS. Yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil tes diagnosis non-kognitif. Keenam, membuat lembar kerja murid. Ketujuh, membuat instrumen yang digunakan dalam Best Practice. Kedelapan, menyusun alat evaluasi pembelajaran. Kesembilan, menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen. Berupa batasan masalah sebagai berikut, rendahnya kemampuan berpikir kritis matematika murid. Motivasi belajar murid dalam mempelajari matematika masih rendah. Interaksi antara model pembelajaran, project-based learning dengan pendekatan STEAM berbantuan 4D Frame plus BS dan motivasi belajar murid terhadap kemampuan berpikir kritis murid. Rumusan masalah, adakah peningkatan keterampilan berpikir kritis murid melalui model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan STEAM berbantuan 4D Frame plus BS? Bagaimana motivasi belajar murid terhadap penerapan model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan STEAM berbantuan 4D Frame plus BS? Tujuan penelitian, untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis murid melalui model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan STEAM berbantuan 4D Frame plus BS. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar murid terhadap penerapan model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan STEAM berbantuan 4D Frame plus BS. Ke-10, pengumpulan data. Ke-11, langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model project-based learning dengan langkah sebagai berikut dalam Yoki Ariana, Ari Pujiastuti, Reizky Bestari, Zamroni, tahun 2019. Pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Pada Best Practice penelitian dilaksanakan dengan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2 kali 40 menit. Adapun deskripsi tindakan yang telah dilakukan, sesuai dengan skenario perangkat pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran dengan metode PJBL pendekatan STEAM dengan berbantu media 4D Frame plus BS yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanyaan mendasar, penerapan metode tugas dan diskusi dengan membagi murid dalam 5 kelompok. Menyajikan materi pelajaran. Guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah jembatan Peure-Ulak yang dihubungkan dengan konstruksi lengkungan seperti kurva atau fungsi kuadrat di dalam pembelajaran. Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk memperjelas apa yang dilakukan peserta didik terhadap topik pemecahan masalah. Kedua, mendesain perencanaan produk. Guru bersama peserta didik mencari di internet model jembatan yang memiliki konstruksi melengkung atau seperti kurva pada persamaan fungsi kuadrat. Diberikan materi fungsi kuadrat dan berdiskusi per kelompok. Dalam diskusi kelompok, guru memberikan pendampingan pada setiap kelompok.
Ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek 1 minggu setelah pertemuan pertama best practice. Setiap kelompok menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Berdasarkan hasil pengamatan yang peserta didik lakukan, maka murid menggunakan GeoGebra membuat sketsa solusi gambar jembatan yang sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dari mencari model gambar jembatan lengkung yang ada di internet. Berdasarkan gambar sketsa yang diperoleh peserta didik membuat replika miniatur jembatan tersebut menggunakan media 4D Frame plus BS. Guru menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan informasi data, mengukur ketercapaian peserta didik, serta beberapa hal sebagai bahan kajian evaluasi data baik data kualitatif dan kuantitatif. Murid diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan berdiskusi. Kelima, menguji hasil. Setelah produk selesai dibuat, maka dilakukan uji hasil dengan cara menempatkan beban pada miniatur jembatan lengkung yang sudah dibuat untuk mengukur daya tahan jembatan tersebut, mempresentasikan hasil kerja ke depan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, melakukan pengamatan atau observasi. Penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama. Keenam, evaluasi pengalaman belajar. Berdasarkan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka peserta didik diminta untuk memberikan pendapat untuk menjawab model konstruksi jembatan lengkung yang sesuai dengan kondisi Kecamatan Peureulak dari berbagai aspek dilihat dari kondisi tanah, sungai, beban kendaraan yang lewat serta anggaran dana. Sehingga didapatkan konstruksi jembatan Peureulak yang kokoh dan tahan lama. Guru memberikan refleksi terhadap hasil pembelajaran hari ini serta menghubungkan dengan pembelajaran saat persamaan fungsi kuadrat. Hasil kegiatan. Hasil observasi yang diperoleh pada pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan best practice adalah, pada hari pertama kegiatan, murid dibagi menjadi 5 kelompok setiap kelas, masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 murid. Murid mengamati kondisi jembatan Peureulak yang ada baik lewat video dan observasi langsung. Kemudian berdasarkan pertanyaan yang diberikan guru, murid memberikan tanggapan dengan cara membuat proyek miniatur jembatan perlak. Semuanya, selamat siang. Jadi hari ini kita bakal buat penelitian tentang jembatan. Jadi itu di atas satu jembatan lama dan itu jembatan baru. Jadi kita tuh bakal lihat kondisi jembatannya bagaimana bersama teman-teman saya, oke? Dan juga keseruannya. Jadi ini tuh kondisinya jembatan baru dengan jembatan lama tuh sangat berbeda ya, dari bahan yang digunakan, besinya juga. Oke, kita bakal mulai untuk penelitiannya, let's go. Nah tuh teman-teman saya tuh, mereka tuh lagi buat penelitian juga gitu tuh. Nah untuk penelitiannya tuh seperti ini. Nah itu dia, itu tuh kondisi jembatan lama. Tuh kondisi jembatan lamanya seperti ini. Beda banget kan sama jembatan baru dari bahan yang digunakan. Nah, itu dia. Guru kita Pak Joko Haryadi yang sedang mengajar. Untuk teman-teman, kondisi jembatan lama jika dibandingkan dengan jembatan baru. Yang pertama kan dilihat dari besi yang hampir, apa itu tuh namanya yang umum. Ton namanya kalau kalian ya? Ton. Perbedaannya apa? Kalau jembatan lama kalau misalkan bautnya kan kayak video ini bisa dipasang kan dia tapi kalau misalkan cor, kalau retak harus juga maksudnya kalau misal jembatan lama menggunakan pakai baut ya kan jembatan baru ya
Iya. Kalau yang itu Pak fungsinya hanya untuk menanjakan konstruksi. Kalau yang ini buat batu bocor. Ada yang bawa orang ini, Om. Cakar ayam. Cakar ayam itu nggak kuat, tapi kalau dia dilewatkan goyang. Kalau paku bumi langsung masuk. Nggak ada getaran sama sekali. Kondisi tanah pada jembatan. Kondisi tanah kan? Itu yang terakhir. Jadi di situ tuh kan ada kayak ini aku kurang tahu namanya apa. Pokoknya itu gunanya untuk nahan tanahnya supaya nggak erosi. Jadi kalau tanahnya kalau nggak ada buat itu bakal sama kayak jembatan lama kan nggak ada buat ini. Jadi jadinya kayak gitu. Nah kayak orang yang lagi main-main itu tanahnya itu longsor. Jadi penahan jembatannya itu tuh semakin lama semakin ke bawah. Nah kau tahu tuh sana tuh Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Solani dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil observasi jembatan Merlang. Kelompok kami yang beranggotakan saya Fajri Solani, 2 Iksan Maulana, 3 Muhammad Zain Hafiz, 4 Muhammad Khaliliadi, dan juga 5 Muhammad Arifal. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan A yang sudah dijawab dengan sangat berbeda jembatan lama dan jembatan yang baru, dengan kondisi jembatan lama yang sangat kumuh dan tidak
dirawat. Jembatan lama juga menggunakan baut dan jembatan baru lebih bagus dengan struktur cor. Apa yang perlu diperbaiki? Menurut ulasan dari kelompok kami, tidak ada yang bisa diperbaiki karena satu ada faktor mungkin dari usia. Dari usia jembatan yang sudah lama itu tentu mempunyai pengaruh kepada ketahanan yang sudah berkurang ke jembatan. Untuk jawaban C, kondisi tanah. Setelah kami melakukan observasi, kami dapat memperhatikan tanah yang untuk fondasi dan struktur tanah dapat dilihat menggunakan tanah merah. D. Bagaimana jika terjadi banjir? Banjir dapat menyebabkan jembatan penghubung di jalan nasional atau di jalan nasional jembatan perlak dapat rusak ataupun putus. Risiko terbesarnya akibatnya mungkin transportasi akan terhambat ketika terjadinya hujan deras ataupun banjir. E. Bagaimana jika kendaraan lewat melebihi tonase? Menurut observasi orang kami, dapat terjadinya tekanan yang berlebih pada jembatan itu dan akan menghasilkan getaran yang sangatlah terasa dan membuat getaran yang begitu hebat pada jembatan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil observasi kelompok orang kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kita kelompok 2. Anggota kelompok Aidil, Arif, Aulia S, Aulia A. Nama lokasi Jembatan Perlak. Letak lokasi bawah jembatan. Barat Rantau Perlak, timur Cokek, selatan Ulang Bidra, utara Kuala Bekah. A. Kondisi jembatan lama jika dibandingkan dengan jembatan baru sangat berbeda. Jembatan lama sangat kumuh dan jembatan baru sangat bagus. Jembatan lama menggunakan baut dan jembatan baru menggunakan cor. Jembatan lama kurang bersih, sedangkan jembatan baru sangat bersih. B. Apa yang perlu diperbaiki? Tidak perlu diperbaiki karena faktor usia jembatan yang sudah lama dan ketahanan yang sudah berkurang dikarenakan usia jembatan yang sudah lama. C. Kondisi tanah lembab, lengket dan basah tanah samping sungai bawah jembatan. Tanah meraih keras, padat dan berisi. D. Bagaimana jika terjadi banjir? Banjir menyebabkan jembatan penghubung di jalan nasional rusak atau putus. Akibatnya arus transportasi terhambat dan ketika hujan deras menyebabkan banjir sehingga ada sampah yang tersumbat di bawah jembatan atau sungai. E. Bagaimana jika kendaraan lewat melebihi tornase? Tekanan yang diberikan jembatan bergetar. Sangat kendaraan melewati jembatan dengan muatan lebih. C. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Rahmani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil observasi jembatan Perlak yang beranggotakan Putro, Putri, Via, Gina, dan Nancy. Pada pertanyaan pertama, A. Kondisi jembatan lama jika dibandingkan dengan jembatan baru. Kondisi jembatan lama sangat memprihatin dan dianggap sudah tidak layak lagi. Perbedaannya terletak kalau jembatan lama menggunakan sistem pemasangan baut, tapi memiliki keuntungan jika suatu ketika baut terlepas masih bisa dipasang lagi. Sedangkan jembatan baru menggunakan sistem cor, tapi jika jembatannya rusak atau retak, maka harus dibongkar semua. Selain itu, kondisi jembatan lama yang sudah mulai turun, sedangkan kondisi jembatan baru masih terlihat kokoh. B. Apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki dari jembatan lama yaitu ketahanannya, sedangkan jembatan baru memiliki kelemahan. Jika terkena panas akan retak. Maka dari itu, jembatan harus dalam kondisi yang lembab.
Pada jembatan lama lebih baik dibangun fondasi agar dapat menahan air jika terjadi banjir dan membuat pipa pengeluaran air agar tidak terjadi erosi. Lalu menimbunnya lagi dengan tanah merah. C. Kondisi tanah. Dapat dilihat kondisi tanah yang agak berbatu dan kering dengan tanah merah dan tanah liat. D. Bagaimana jika terjadi banjir? Jika terjadi banjir pada jembatan lama akan terjadi erosi pada tanah jembatannya. Dan pertanyaan terakhir, E. Bagaimana jika kendaraan lewat melebihi tonase? Pada jembatan lama, jika kendaraan lewat melebihi tonase akan berbunyi dan bergetar, sedangkan pada jembatan baru tidak berbunyi dan tidak bergetar. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tersi operasi pada jembatan Perlak bersama Selinda Aulia pada anggota kelompok 4, dan berikut nama anggota saya seperti Aira Maharani, Farisya Putri, Alia Nur, dan Nabila Aska. Nah, berikut hasil presentasi dari kami nih. Yang pertama, A. Kondisi jembatan lama jika dibandingkan dengan jembatan baru. Jembatan lama dan jembatan baru sangat terlihat perbedaannya. Kondisi jembatan lama yang sangat mengkhawatirkan, mulai dari baut yang mulai longgar dan jalanan yang berlubang, besi yang sudah berkarat. Sedangkan jembatan baru menggunakan sistem cor terlihat lebih kokoh. Pada jembatan lama juga terdapat lumut-lumut yang menyelimuti sisi besi jembatan, tetapi jembatan baru terlihat asli tanpa adanya lumut yang menyelimuti. Lanjut yang D nih teman-teman, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki dari jembatan lama adalah besi yang mulai rapuh dan berkarat, baut yang mulai longgar, dan beton penahan bawah terlihat miring dan tidak teratur. Pada jembatan lama lebih baik dibuat tanggul untuk menahan erosi pada tanah. Sedangkan jembatan baru statusnya lebih bagus karena baru berdiri selama 3 tahun. Lebih baik bangku-bangku sisa cor dirapikan nih. Pada jembatan baru itu tuh banyak tuh bangku sisa cor yang tidak dirapikan oleh pekerjanya. Lanjut nih, kondisi tanah. Kondisi tanah pada jembatan baru terdapat tanggul untuk menahan agar tanah tidak erosi. Sedangkan jembatan lama tidak terdapat tanggul teman-teman. Jadi karena jembatan lama tuh lebih cepat erosinya. Lanjut ke ini teman-teman, bagaimana jika terjadinya banjir? Jika terjadi banjir pada jembatan lama akan terjadi erosi pada tanah, soal tidak ada tanggul teman-teman. Dan lanjut nih yang ke E, bagaimana jika kendaraan lewat melebihi tonase? Jika jembatan baru akan berjalan mulus nih teman-teman, sedangkan jembatan lama akan mengalami getaran di bawah jembatan. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 4. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jembatan Perlak. Nama lokasi jembatan Perlak, letak lokasi bawah jembatan. Kami dari kelompok anggotanya Hamza, Azura, Zalika, Dara, Nurfita, dan Silva. Jadi pertanyaan yang pertama, kondisi jembatan lama jika dibandingkan dengan jembatan baru sangatlah berbeda. Jembatan lama sangat kumuh dan berbeda dengan jembatan yang baru yang cantik dan bagus. Jembatan lama menggunakan baut kalau jembatan baru menggunakan cor. Jembatan lama sangat kotor, sedangkan jembatan baru sangat bersih. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang perlu diperbaiki? Besi, aspal, tiang, dan penyangga. Pertanyaan yang ketiga, kondisi tanah kering dan keras. Pertanyaan keempat, bagaimana jika terjadi banjir? Jika banjir, kawasan sekitar jembatan akan tergenang air. Jawab. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika kendaraan lewat melebihi tonas? Jika tidak kokoh akan roboh dan ambruk. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mencari gambar atau image di internet untuk mencari bentuk jembatan alternatif yang sesuai dengan kondisi di daerah Perlak. Kemudian berdasarkan gambar yang murid dapat dijadikan ide dasar untuk membuat sketsa rencana jembatan Perlak yang sesuai dengan bantuan aplikasi GeoGebra.
Murid bersama kelompoknya mengerjakan di rumah membuat miniature jembatan sesuai dengan gambar yang telah mereka buat di dalam GeoGebra. Pada hari kedua best practice, murid membuat miniatur jembatan lengkung menggunakan media 4D Frame plus Base sesuai dengan hasil gambar mereka buat lewat aplikasi GeoGebra. Murid bersama kelompoknya mempresentasikan miniatur jembatan lengkung dan melakukan kegiatan menguji hasil jembatan yang telah dibuat. Berdasarkan uji coba banyak jembatan murid yang rusak, disinilah mereka bisa menemukan di mana kelemahan dari setiap jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil presentasi kami ataupun hasil reproduksi kami tentang pengamatan jembatan Pelak dengan saya sendiri, ketua kelompok Pak Jayadi Solani. Saya Muhammad Mahriyadi. Langsung saja ke untuk beban yang pertama kita akan mengetes dengan beban 500 gram. jembatannya masih kokoh dan tidak ada goyang ataupun getaran yang terjadi. Untuk beban yang selanjutnya Biar saja Pak, langsung kita tambahin lagi. kita akan menambahkan beban 1 ton. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Silakan. Ya, masih banyak. Ya, soalnya. Oke. Masih tahan? Masih tahan dan tidak ada perubahan yang terjadi. Kita tambahin lagi 2 kilo. Kedua ton. 2 kilo beton. Oh, 1,5 kilo. 1,5 kilo berarti 3 kilo. Kuat ya. Kawannya nggak bantuin juga, nanti tolong bantuin ya waktu meletakkan batunya itu. Simpan lagi bang. Ini sini bisa di atas lagi. Iya. Letakkan lagi. Nah, berarti gimana? Masih kuat? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kayak 1, 2, 3.
Oh, masih kuat ya. Keren. Oke. Demikian hasil presentasi orang kami tentang pembuatan jembatan pelak yang bagus dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembuatan kami tentang jembatan Perlak. Yang pertama banyak berapa? 500. Dengan jumlah 500. Nih, sama ada. Pelan-pelan. Kuat gak nih? Oke, masih bisa. Keren. Tambah lagi. Satu kecil loh. Oh, ini. Nah, nih. 1,5 kilo berarti. Wah. Dan kuat. Masih. Oh, walaupun sudah mulai melengkung ya. Tambahin 2 kilo. Ya kan? 2 kilo kan? Silakan dituangkan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, namanya rumput. 1, 2, 3. Apa? Itu sudah selesai. Kenapa waktu itu? Lagi. 4. Oh. Kembali. Berarti dia masih ada sekitar 500 gram. Jadi kalau 3 kilo dia cuma cukup 2,5 kilo bebannya. Gak apa. Tekan sini. Oke. Nanti tekan sini ya. Saya angkat. Letakkan. Pelan-pelan aja. Ya, udah masuk deh. Jangan gini patah itu. 1, 2, 3. Oh. Patah sih. Enggak. Nah, tampak kan di sini? Gak kuat dia patah kan? Karena dia taruh besi di bawah ya, bukan karena dia kakuan taruh besi di bawah. Ini kalau kita letakkan pasti patah di sini. Oke ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi. Oh, mantap. Siap. Set. Berapa kilo? Berapa gram? 500. Kita masukkan kembali. Letakkan. Masya Allah. Lalu ini ya. Nah, simpan dulu ini. Oke. Masih kuat? Oke, kita tambah lagi simpannya. Berapa gram? Ini. 1,1. Oh, masih kuat. Tambah lagi 2 kilo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelan-pelan ya. Silakan kalian ngatur, pelan-pelan aja. Ya Allah. Kamu yang jangan. Nanti. Ya. Lihat, ada struktur yang bergerak nggak di jembatannya? Jangan digeser itunya, kursinya. Oke, masih. Walaupun agak udah mulai miring kan? Oke. Perlu dipakai sekarang? Cukup ya. Kerja coba dulu. Aja.
Dinda Aulia. Lalu tanpa berlama lagi, mari kita mengetes kekuatan si jembatan ini. Walaupun dapat tidak meyakinkan, tapi ya bismillah aja lah ya. 15 gram. Nah, 400 gram. Silakan dipakai anak-anak. Apa kuat ya untuk kamu? Wah, Masih. Walaupun sudah agak miring. Oke, kita tambah 1 kilogram ya. Silakan simpan 1 kilogram. Berarti banyak 1,5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompokan. Bahannya kurang. Jadi bahannya kurang lah ya. Untuk menggantinya seharusnya kan bahannya ada kuat. Jadi cuma 2 biji atau 1 untuk ya. Terima kasih silakan tukar. oke. Sekian sudah dari kelompok saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Walaupun jembatannya ini nggak apa-apa lah ya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi hari ini kami ingin mempresentasikan jembatan yang telah kami buat selama 2 hari. Jadi ya ini kira-kira ilustrasinya ya. Ya. Oke, kita tes dulu. Berapa beratnya? 500 gram, atas setengah kilo. Oh, berat sedikit. Itunya. Kita tambah lagi 1 kilo ya. Please. Naik. Naikin. Ah. Masa? Oke, silakan diatur Bu, kawannya. Sini. Oh, masih kuat. Oke, kita tambah 2 kilo ya. Semoga nggak roboh. 2 kilo guys. Silakan diatur. Cara letakkan juga pengaruh ya. Cara letakkan seimbang. Apa kakinya? Kakinya. Udah. Nggak kuat. Oke. Silakan ada pertanyaan mungkin kelompok lain. Itu jembatan model apa itu? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama murid dan guru membuat kesimpulan dan refleksi dikaitkan dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah melaksanakan proyek kalian. Tentu karena kalian tingkat SMP ada yang sudah jadi bagus, ada yang mau dipakai setengah kilo setengah ya, sudah mulai digawakan. Kenapa? Disitulah kalian akan menemukan kesalahan kalian. Nah, kesalahan itulah untuk pembelajaran buat kalian ke depan. Berarti kontur atau struktur jembatan yang bagus yang berat 3 kilo seperti apa? Bayangkan kalau truk itu 3 ton, nah 3 ton itu 1 ton sama dengan 1000. Berarti kalau 3 ton 3000 kilo. Itu ada mobil-mobil antar lintas Sumatera itu yang bukan 3000. Biasanya dia membawa truk besar, jadi truk yang rusak dimasukkan truk lagi. Tahu kontainer yang besar begitu, nah itu menjadi 3 ton. Itulah yang menyebabkan jembatan cepat rusak karena satu, mereka melebihi dari berat yang diberikan. Hal itulah menyebabkan setiap 1 tahun sekali jembatan perlak yang lama cepat rusak, terutama di bagian ujungnya. Kenapa? Barang yang masuk berpertama langsung menghantam yang depan. Itulah mengapa kalau kalian cek di jembatan yang baru, dia langsung besi cor, terus kemudian dicor lagi dia untuk yang ujung awalnya karena itu hentakan pertama, kalau nggak masih rusak aspal. Yang kedua, memang setiap jembatan memiliki ide masing-masing. Jembatan yang cocok untuk jembatan pelak seperti ini sebenarnya bisa. Cuman ada ketika bentuk yang melengkung ini biasanya menghabiskan banyak budget karena dia strukturnya akan mengikat tengah sampai ke bawah, tidak goyang. Itu benar. Makanya jembatan-jembatan yang sungainya kecil itu biasanya seperti ini penggunaannya.
lingkungannya. Bahkan kalau ada cuma di ujung dia. Pernah lihat kan yang lama? Pernah. Di ujung sama di ujung. Itu seperti pegas. Tapi kan pegas itu hanya bisa memanjang dan memendek. Itulah yang terjadi kalau kita kasih beban berat, dia langsung meliuk. Untungnya yang diperlak, dia pondasinya ada 9 satu sisi. Pernah itu nggak kemarin? Kita merah-merah. Nah, Satu pores itu ada 9. Nah, di kelompoknya kelompok 3 itu cuma ada 1 dan 2. Sehingga kalau ada beban di sini dia langsung berbelok seperti itu umum. Ini kelemahannya. Nah, kelompok 1 ini tidak salah dia buat, tapi jembatan ini digunakan untuk jembatan menghubungkan 2 pulau. Bisa serat yang panjang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita evaluasi ke depan untuk hasil produknya. Ini saya simpan untuk P5 Pak Joko karya. Semoga memberikan nilai maksimal Pak Joko. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mengerjakan soal evaluasi berdasarkan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dalam kualitas pembelajaran dengan berbantuan 4D Frame plus BS secara maksimal. Hal ini terlihat dari pencapaian dari hasil belajar meningkat 96,97% atau 32 murid tuntas. Lembar keaktifan murid meningkat 96,97% dengan perincian 20 murid sangat aktif atau 60,60% dan 10 murid aktif atau 30,30%. Hasil nilai G-Gain juga termasuk dalam kategori efektif untuk model Hoke RR dan kategori tinggi untuk model Melzer. Dari hasil observasi diskusi serta percobaan proyek jembatan dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil sudah maksimal didapatkan pada kegiatan best practice ini. Demikian pemaparan best practice sebagai salah satu contoh kegiatan di dalam program Sekolah Garuda sebagai bentuk aksi nyata modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Demikian dari saya Joko Haryaji, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Perlak Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.